satu karya Han Kang yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan itu 4-5 tahun lalu sudah masyarakat Indonesia sudah bisa membaca karya Han Kang itu. Memang di dunia yang lain, misalnya dalam pembaca bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu sudah mengenal karya-karya Han Kang itu. Nah, ini mungkin yang menarik seperti ini. Kalau kita lihat, katakanlah kalau Cina, Jepang, Barat atau luas wilayah yang jauh lebih besar dibanding Indonesia. Iya. Atau katakanlah dibanding Korea sendiri. Korea itu kan kecil lah, Korea Barat Selatan. Tapi sastra di Korea Selatan itu kan pastilah satu teks ya tuliskan dalam bahasa Hangul, kemudian bahasanya bahasa Korea, teks Hangul. Nah, dibandingkan dengan Indonesia, karya-karya sastra itu jauh lebih banyak. Luas wilayah Indonesia ini cukup besar. Nah, tapi mengapa Korea Selatan itu bisa melampaui gap dari sisi bahasa, kemudian gap dari sisi teks. Nah, itu mungkin menarik juga ya. Iya. Kita di Indonesia ini kalau kita lihat artinya karya sastra itu dibaca cuma oleh komunitas berbahasa Indonesia saja. Iya. Nah, saya pikir yang sangat menarik di Korea itu adalah peran negara. Oh itu. Jadi peran negara itu benar-benar serius dalam mengglobalkan sastra Korea. Kalau kita lihat misalnya K-pop, K-mode, kuliner Korea, itu kan bukannya produk yang langsung, produk industri yang langsung jadi. Ada upaya-upaya sebelumnya dengan perencanaan kebudayaan sendiri. Tahun itu kan 80-an mereka sudah setting seperti itu, dan itu tidak lepas dari peran negara, Kementerian Kebudayaan kalau di Korea seperti itu, yang mereka menyupport fungsi negara itu benar-benar berfungsi sebagai dinamisator, sebagai pengambil keputusan, sebagai penyandang dana untuk mengglobalkan produk-produk kultur ini. Iya, apalagi kalau kita lihat sastra, produk sastra itu kan memang dibanding karya lain seperti musik, tari, atau produk-produk kuliner atau produk kebudayaan yang lain, itu jauh lebih sulit untuk artinya berkembang. Ya. Terutama kalau kita lihat sendiri, kalau program pengembangan kebudayaan di Korea itu yang muncul kan dari sisi musik dan tari. Musik, tari, kemudian film drama. Nah, setelah 30 tahun, artinya proses itu dengan biaya yang cukup besar, mereka baru memunculkan satu karya, artinya karya nobel dari produk yang diusahakan oleh Kementerian Kebudayaan. Iya. Artinya itu dibentuk juga, bukan lahir sendiri bahwa seperti misalnya di India mungkin kan. Iya. Karya sastra itu mungkin karya sastra pertama yang dari India itu mungkin memang karyanya luar biasa, dan mereka biasa teksnya dalam bahasa Inggris kan. Ya. Nah itu. Ya, memang kalau kita lihat lagi, keterkenalan sastra Korea kan sebenarnya tidak ujuk-ujuk pada tahun ini. Udah 30, seperti Iqbal katakan tadi, bahwa sejak 30 tahun yang lalu orang sudah mengenal karya Korea itu lewat bahasa di dalam bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa-bahasa besar dunia kayak bahasa Perancis, juga Rusia, Arab pun. Kalau saya baca dari literatur arsip yang dikelola oleh lembaga yang namanya itu Institut Penerjemahan Bahasa Sastra. Artinya negara hadir, semacam platform dari negara, itu semacam lembaga yang memang menerjemahkan karya-karya lokal menjadi produk global, artinya bisa diakses oleh seluruh masyarakat dunia. Iya, jadi mereka itu di Indonesia ada kan? Tapi kalau kita cerita bagaimana peran negara itu harus kita pertanyakan. Artinya Indonesia baru
baru sebatas bagaimana membahas berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk sastra atau produk sastra itu. Tapi saya pikir bahwa ketika adanya Kementerian Kebudayaan sekarang ini, saya pikir itu sebagai sebuah tantangan. Kalau ini bisa disebarkan dalam bentuk nasional, ada satu misi visi dari kementerian pengen menjadikan Indonesia sebagai forum budaya, Pak. Bagi pusat forum budaya kalau kita. Nah, artinya itu ya itu harus benar-benar harus ada kebijakan, harus ada dana ke situ, harus ada institusi yang berafiliasi kepada negara yang memang mengurusi masalah-masalah kebudayaan. Jadi saya pikir kalaupun misalnya juga untuk sastra ini, dia harus berani misalnya meniru model Korea gitu. Korea itu membuat bisnis model. Jadi Ya. kebudayaan itu produk. Iya, Bukan benar. kebudayaan sebagai bagian memang kebudayaan itu bagian dari ketahanan negara juga. Iya. Tapi mereka melihat kebudayaan itu terutama produk-produk kesenian, lukisan, tari, musik, drama, TV dan lain-lain termasuk sastra itu merupakan produk yang layak dijual. Nah, kalau visi dari negara melihat bahwa kebudayaan bagian yang bisa dijual, bagian yang bisa dikomunikasikan dan menghasilkan pendapatan, itu berbeda pandangannya. Jadi memang itu terkait dari visinya dulu. Kalau visinya sudah jelas, baru komit dari pemerintahan di Indonesia itu menganggarkan, kan? Jadi fokus kebudayaan itu sebagai produk bagian lain, seperti misalnya Arab Saudi. Arab Saudi ini sekarang kan fokusnya kan ke wisata ketimbang minyak, karena mereka tahu minyak akan habis. Nah, seperti itu. Jadi karena mungkin pemerintahan kita belum melihat bahwa kebudayaan ini merupakan bagian penting untuk menunjang pendapatan negara. Iya. Dan salah satu sebenarnya belum melihat itu secara jelas, Pak. Ya. Dan secara cermat bahwa kebudayaan itu kebudayaan itu bisa menjadi pundi-pundi untuk pendapatan. Iya. Karena itu Nanti dia menyokong selain anggaran, dia menyokong pendapatan negara. Seperti Korea itu kan. Iya. Itu berpengaruh terhadap pendapatan negara. Berapa? Dari K-pop, kemudian dari kebudayaan kuliner, bisnis kuliner dan lain-lain kan. Nah, dan saya pikir bahwa ketika kita ambil salah satu drakor untuk contoh, dan di mana proses dia tuh mempertahankan ataupun merevitalisasi kebudayaan Korea itu lewat informasi, lewat informasi yang di drakor itu bahwa oh ini rupanya kerajaan-kerajaan Korea dulu, oh ini rupanya sistem pemerintahan mereka, oh ini rupanya model-model pakaian mereka. Nah itu kan sebagai sebuah upaya untuk menyampaikan informasi bahwa ini sih budaya kita. Tahun 80-an atau 30 tahun yang lalu, mereka itu mengirim orang-orang teaternya belajar ke Broadway. Ya. Seluruh produk-produk teater Broadway itu mereka buat di Korea juga. Korea. Makanya produk-produk karya-karya teater yang dipentaskan di Broadway mereka terjemahkan ke dalam bahasa Korea itu jauh lebih menarik ketimbang karya aslinya. Iya, itu menarik itu. Dan bahkan di Broadway sendiri gitu di negara asal mereka yang itu banyak sekali drama-drama Korea yang mereka tonton. Perlu memang kecerdikan secara bisnis untuk bagaimana mengelola suatu produk yang namanya produk kebudayaan seperti itu. Dan mereka punya rencana bisnis, Pak, gitu kan. Jadi bagaimana misalnya bahwa di Institut Penerjemahan Sastra Korea itu punya core bisnis misalnya seperti itu. Sebutkan bahwa selama pemerintahan 5 tahun itu buku yang sudah diterjemahkan itu harus berapa? Hitung-hitungnya. Misalnya katakanlah mereka harus sudah 100 buku yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa besar dunia. Itu baru dari buku. Lalu apakah buku itu akan dibiarkan begitu saja gitu Pak? Tentunya akan ada promosi. Promosinya lewat apa? Lewat di pameran-pameran internasional tentang buku
sastra. Nah, mereka ikut situ, atau mereka misalnya membiayai internasional festival internasional buku yang diadakan di Korea. Mereka support itu. Lalu kemana mereka menjualnya seperti itu? Tentunya dengan bekerja sama dengan lewat diplomasi, lewat proses promosi tadi itu kepada langsung kepada konsumen pemakai itu. Oke, mungkin diskusi ini cukup panjang ya. Tapi mungkin ini kan sebagai ikhtibar ya bahasa Arab, pelajaran bahwa apa yang diharapkan kalau dari Muhaimin untuk sastra di Indonesia, artinya berkaca ke Hankang ini, apa yang perlu dilakukan? Oh, itu saya pikir bahwa peran negara itu harus lebih ditingkatkan, gitu kan, dengan tidak sekedar hanya jargon-jargon. Kalau kita lihat isi daripada konten daripada yang diceritakan oleh Hankang itu tidaklah lebih hebat yang diceritakan oleh Pramudia Anantatur misalnya. Lalu misalnya tidak akan lebih hebat dari yang sudah diceritakan oleh Anton oleh Kurniawan. Seperti itu kan. Atau kawan-kawannya penulis perempuan gitu ya. Yang di Indonesia tidak kalah sebenarnya dalam mengemas isu. Benar, dalam isu. Tapi memang buku mereka ketika mereka menang, kita ambil misalnya pemenang Kusala Khatulistiwa, walaupun sekarang Kusala itu sudah tidak ada lagi seperti itu semenjak si pendirinya tuh meninggal. Nah, itu saya pikir konten-kontennya dalam mengemas isu itu sangat-sangat dahsyat. Luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Kenapa mereka menang ya karena mereka hebat seperti itu. Nah, jadi berhenti sampai di situ saja, Pak. Dia bagaimana tentunya kalau kita inginnya itu bagaimana itu dijual di negara-negara, dijual di konsumen-konsumen di luar gitu kan. Tentunya itu kan kalau kita berusaha untuk sendiri secara pribadi itu akan sangat berat. Makanya perlu peran negara tadi. Artinya kita tutup diskusi ini dengan kita berharap kepada negara, artinya tidak Kementerian Kebudayaan, artinya tidak cukup, artinya budget yang cuma hanya menganggarkan sebagai dana abadi. Artinya dana abadi itu kan cuma deposito yang disimpan. Yang simpan. Artinya diimplementasikan dari dana itu bagian kebudayaan itu sekian triliun itu cuma deposito yang disimpan dan kan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh produk-produk kesenian. Nah, berkacalah kepada Korea. Jadi jangan seolah-olah kita dipublis bahwa anggaran kebudayaan di Indonesia ini dana abadinya cukup besar. Ya, dana abadi kan untuk investasi. Jadi yang real yang harus digunakan ya seperti Korea. Dan mereka bukan setahun dua, 30 tahun, dan kita masih berharap kepada pemerintah untuk memang fokus menganggarkan kebudayaan itu sebagai sebuah produk, bukan sekedar bagian dari ketahanan kebudayaan, tapi itu memang produk yang menghasilkan. Baik, mungkin di sini dulu ke diskusi kita. Nanti kita akan bahas lagi tentang produk sastra yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.